Kami segenap keluarga besar Masjid Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq Kampung Sumurwangi RT 04 RW 07 Kelurahan Kayu Manis Tanah Sarial Bogor. Kami mewakili DKI Masjid Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan terima kasih atas segala antusiasnya, atas kedatangannya, kunjungannya ke masjid ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Dan tentunya kami segenap seluruh warga Kampung Sumurwangi, jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa ketemu kembali, berjumpa kembali di tahun yang akan datang, dan semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan serta panjang umur. Amin Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La
Untuk saldo akhir sampai hari ini tanggal 1
31 Maret 2025 sebesar Rp989.000. Ucapan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah khairan jazaa kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang telah mengimpakkan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Adapun kami selaku jajaran pengurus masjid hanya bisa mengucapkan ribu banyak terima kasih dan alhamdulillah. Laporan yang ketiga, pendapatan atau pemasukan zakat fitrah di Masjid Abu Bakar As-Siddiq sebesar uang Rp4.680.000 sebanyak 104 gulak. Untuk uang sebanyak 104 gulak dengan jumlah uang Rp4.680.000. Adapun pemasukan beras sebanyak 107 gulak. Untuk beras sebanyak 107 gulak. Total pemasukan sebanyak 211 gulak. Dan telah didistribusikan sebanyak 37 mustahik yang berhak menerimanya. Adapun laporan yang terakhir, di sini kami juga melaporkan hasil pembangunan renovasi masjid, di antaranya pembuatan kubah, penggantian seluruh atap kamar mandi dan ruang wudhu, penggantian plafon ruang wudhu dan selasar kamar mandi, selasar teras samping kiri kanan, serta penambahan teras dan pemasangan kanopi, membutuhkan dana sebanyak Rp61 juta. Dan pembangunan dimulai akhir November 2024 dan akhir pembangunan sampai dengan Februari 2025. Dan perlu saya sampaikan kepada jamaah semua bahwa pembangunan sampai hari ini sudah mengeluarkan uang sebesar Rp55 juta. Untuk itu kami sampaikan pula bahwa sampai hari ini masih ada tanggungan sebesar Rp6 juta untuk pembangunan renovasi masjid dan pembuatan kubah serta pemasangan kanopi dan penambahan teras. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan masing-masing ada rezekinya bisa membantu kelancaran untuk pembangunan berikutnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
الله أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Maulana, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awalina wal akhirin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala bila sayyidina Rasulillahi azma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan mu'min, hamdan mu'afin wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lak wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdi lana biha zamil hajat wa tudrina biha min zamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi
wal ghayat min jami khairat bil hayati wa ba'dal mamat innahu qad ujibu da'wat wa ya qabil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka nasratan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wal jasad wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma walina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda al-hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
kepada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya hingga hari akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah Ramadan yang baru saja kita tunaikan, manakala kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, akan memberikan banyak manfaat yang sangat positif. Pertama, selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu merasa diawasi oleh dengan sikap ini. Ini tidak berani menyimpan dan segala ketentuan meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Kedua, ibadah Ramadan juga menghadirkan sikap disiplin dan sungguh-sungguh untuk selalu berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Ketiga, ibadah Ramadan juga menghasilkan kemampuan mengendalikan diri yang baik manusia, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Karena ibadah Ramadan juga membuat jiwa kita kerajaman hati dalam membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kelima, ibadah Ramadan juga mengangkat jiwa kebersamaan, berat sama ikut dan dengan sama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas kita memperoleh kesimpulan bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah wajib dengan tujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila kita menegakkan kembali tentang pengertian takwa, maka kita dapati bahwasanya takwa adalah mengerjakan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mengerjakan puasa Ramadan di siang hari dan melaksanakan sholat sunnah tarawih dan tadarus dan lain-lainnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini adalah hari yang sangat penuh kegembiraan. Gembira karena terhapus segala dosa dan noda dari puasa Ramadan yang kita laksanakan sebulan lamanya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha Allah, niscaya diampuni oleh segala dosanya yang telah lalu. Bila kita kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW, bila ibadah Ramadan sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, hasilnya utamanya adalah kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Dengan sabdanya, Inna Allah Azza wa Jalla farada siyama Ramadan wa sanatu biha man shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja min al-ummi ayawmin al-ummi. Yang artinya, Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi mewajibkan puasa Ramadan dan aku mempersunahkan sholat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan sholat malam dengan mengharap ridha Allah, maka dia keluar dari dosa seperti bayi yang dilahirkan dari ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah kembali kepada kita, kembali kepada kesucian, akan tetapi ingatlah bahwasanya meskipun telah sempurna kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan, tetapi puasa itu sendiri masih tergantung antara langit dan bumi. Tidak akan sampai kepada Allah sebelum diroket pinjamnya dengan jangka pada kita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Saum sahih Ramadan
dengan zakat fitrah. Dari hadis ini dapat kita peroleh pelajaran bahwasanya zakat fitrah merupakan kunci utama untuk diterimanya ibadah puasa kita. Juga merupakan pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Sabda Nabi Muhammad SAW, Arwata Rasulullah SAW, Jaga titi turban disa'imi wa rahmatan ya masyarakat. Faman ajaha kota salati fa'biya zakatan nuqbal aman adaha pada salati fa'biya sodaqatu minna sodaqatu. Artinya Rasulullah SAW wajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa Ramadan dari perbuatan sia-sia dan keji. Juga merupakan hidangan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, ia zakat yang dikehendaki. Dan barang siapa yang menunaikan sesudah sholat Id, itulah sedekah dari sedekah biasa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nyatalah bahwa zakat fitrah merupakan satu kewajiban bagi semua orang Islam, lelaki maupun perempuan, hamba sahaya maupun merdeka, orang tua maupun anak kecil yang baru punya, yang harus dibayar pada malam hari raya Idul Fitri sampai seluruh dilaksanakannya sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sedang ibadah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dan sunah-sunahnya sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan. Itulah termasuk hak min Allah. Dengan ini saya mampukan untuk saling maaf, meminta maaf orang tua, adik kepada kakaknya, istri kepada suaminya, saudara kepada saudaranya. Kita sebagai anak sudah pasti kita mempunyai ibu dan mempunyai ayah. Kita belum bisa memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua. Kita alihkan kita bayar tidak akan mampu membayarnya dari kandungan ibu. 9 bulan sampai kita dewasa tidak mungkin kita sanggup bayar. Lain kita minta maaf dan mendoakannya bagi yang sudah tiada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man qala ilayhi Ramadana yahmaluna dzarba ta'ala sabqa wa ana hafizun bil jannah." Yang artinya siapa yang berbakti pada kedua orang tuanya dalam bulan Ramadan atau selalu mendoakan pada orang tuanya yang sedang meninggal, maka dia akan memperoleh dengan keberkahan dan aku yang akan membimbingnya di dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, kita dianjurkan untuk saling silaturahmi kepada orang tua, pada saudara dan kepada sesama, agar kita minta maaf dan memaafkan pada kesalahan kita yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan saling memaafkan akan hati kita berasa lega, dada kita berasa enteng, dosa kita berasa tiada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pada tahun yang akan datang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar.
Allah